Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita ucapkan alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan materi PPKN yaitu nilai-nilai Pancasila sila kelima. Contoh-contoh nilai Pancasila sila kelima. Di antaranya adalah bersikap adil terhadap orang lain. Yang kedua, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Nah, sikap yang kedua ini pada zaman milenial generasi kalian ini sangat kentara sekali ya. Makan kalau tidak di restoran tidak mau. Pakai baju, pakai sepatu, pakai barang apapun kalau tidak bermerek tidak mau. Nah, ini adalah suatu sikap yang tidak bagus. Yang ketiga yaitu suka bekerja keras. Nah, ini adalah juga masalah ya untuk anak-anak sekarang. Karena apa? Etos bekerja keras, budaya bekerja keras ini sudah semakin hilang. Dikarenakan semuanya dikerjakan secara online. Beda dengan dulu ya, semua tuh orang harus nyata, harus mengawali semua itu dari bawah. Nah, untuk generasi sekarang ini sikap-sikap seperti ini sudah mulai melemah dan kentara, hilang. Yang berikutnya, yang keempat adalah memberi pertolongan tanpa pamrih. Jadi diharapkan ketika kita menolong seseorang itu karena Allah SWT, karena ridho Allah, jadi tidak ingin mendapat balasan dari manusia ataupun pujian dari manusia karena memang itu tidak penting. Kemudian contoh yang kelima adalah menghargai hasil karya orang lain. Jadi anak-anak, sejelek apapun misalkan ya hasil karya orang lain itu memang harus kita acungi jempol. Karena apa? Ya, atau memberikan apresiasi. Karena apa? Agar orangnya tuh semangat untuk berkarya. Bolehlah hari ini karyanya masih tidak sesuai dengan keinginan orang lain, tetapi ketika kita beri apresiasi, kita beri penghargaan, dia akan semangat lagi untuk berkarya yang lebih baik lagi, ya. Contoh nilai yang keenam adalah tidak merugikan kepentingan. Contohnya membunyikan musik yang keras-keras sehingga tetangganya terganggu. Main sepak bola, bolanya sampai mengenai kaca tetangga pecah. Itu berarti merugikan kepentingan umum, ya. Sebaiknya kita tinggalkan hal-hal yang jelek yang merugikan kepentingan orang lain. Yang berikutnya adalah kita belajar menuliskan pendapat kita terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan nilai Pancasila, khususnya sila yang ke-1, itu memang kita diharuskan, diwajibkan bersyukur terhadap keberadaan hewan, tanaman di sekitar kita. Siapa yang memberi hewan dan tanaman itu? Yaitu Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah ya. Kita hidup di Indonesia. Aneka ragam hewan bisa hidup di sini, tanaman bisa hidup di sini, sehingga kita bisa menikmati. Coba kalian bayangkan, kalian hidup di negara yang panas, tandus, mencari hewan, tanaman, air juga sulit. Betapa susahnya hidup kita. Ya, jadi memang kita harus bersyukur terhadap ciptaan Allah berupa hewan dan tanaman di sekitar kita. Yang kedua yaitu penerapan sila kedua, menghargai atau menghormati orang lain tanpa melihat suku, agama, atau kekayaan. Jadi di dalam diri kita itu harus kita tanamkan menghormati orang lain. Untuk rasa hormat terhadap orang lain ini pada generasi sekarang ini mulai sudah berkurang. Kalau kalian lihat ya, anak-anak muda sekarang itu berjalan di depan orang tua itu terkadang tidak bilang permisi. Padahal itu apa? Itu adalah merupakan potret kesantunan kita, ya. Itu sudah ditanamkan oleh orang tua kita sejak zaman dahulu, nenek moyang kita. Nah, nilai-nilai yang ada saat ini itu sudah mulai berkurang. Ya, kurang sopan santun.
Jadi menghormati orang lain itu sudah berasa berkurang sekali untuk zaman sekarang ini. Nah, untuk kita, kalian semuanya, kita tumbuhkan lagi sikap saling menghargai, menghormati orang lain tanpa melihat suku, agama, atau kekayaan. Yang kemudian adalah penerapan sila yang ketiga, yaitu melestarikan lingkungan. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita ini wajib kita rawat, tidak boleh menyiksa hewan, tanaman kita siram, kita pupuk. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Ya, ada kaitannya dengan sila yang ke-1. Kemudian penerapan sila ketiga berikutnya adalah bersatu dalam keberagaman. Tadi terkait dengan sila yang kedua. Jadi walaupun kita berbeda suku, agama, ras, budaya, tetapi kita memang harus bersatu. Karena memang kita hidup di negara Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman. Yang berikutnya adalah rasa cinta tanah air dan bangsa. Khususnya untuk kaum muda ya, kaum milenial, ini diharapkan ditumbuhkan rasa cinta tanah air, cintai produk dalam negeri, jangan bangga terhadap budaya luar, sehingga budaya sendiri tenggelam, tidak dikenal. Nah, nanti kalau ada negara lain yang mengklaim budaya kita, mengklaim hasil-hasil karya anak bangsa ini, semuanya pada teriak. Nah, ini salah. Jadi harus di awal-awal harus kita tanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kemudian kita kembangkan juga sikap bekerja sama antara teman. Karena apa? Keberhasilan dari pekerjaan kita itu adalah jika kita bisa meningkatkan kerjasama. Contohnya main sepak bola. Tidak mungkin ya kita tuh memasukkan bola sendiri ke gawang lawan sendirian tanpa adanya kerjasama dengan tim. Jadi nilai-nilai kerjasama ini memang harus kita kembangkan. Yang keempat adalah penerapan sila yang keempat, mengembangkan sikap musyawarah. Yang kemarin kita sudah membahasnya. Di antaranya adalah berlapang dada, ikhlas dalam menjalankan hasil musyawarah. Kemudian penerapan sila yang kelima yaitu hidup sederhana. Suka menolong teman, suka menolong orang yang tidak mampu, bekerja keras. Kalau ada PR yang agak sulit, aku malas, enggak boleh. Disinilah letak kita harus bekerja keras, berpikir. Kalau enggak bisa tanya, cari sumber-sumber literatur. Ini adalah contoh bekerja keras sesuai dengan porsi kita sebagai siswa. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Ini juga erat kaitannya dengan sila yang kedua ya, menghormati orang lain. Nah, karena memang antar sila dalam Pancasila ini selalu berkaitan. Demikianlah anak-anak materi yang sudah Ustazah sampaikan, yaitu tentang penerapan sila kelima dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang telah kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, jika ada kata yang salah, Ustazah mohon maaf, dan Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.